Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Dina Mariana dengan NIM A1C220001 dari kelas R001 dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 materi. Yang pertama itu ada mengenai fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu menjelaskan hakikat bahasa Indonesia yang baku. Yang ketiga itu adalah ciri-ciri dari bahasa Indonesia yang baku dan tidak baku. Dan yang terakhir itu mengenai pendapat saya mengenai penggunaan bahasa Indonesia di media sosial. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pertama, yaitu mengenai fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Nah, di sini fungsi dari bahasa Indonesia itu memiliki 4 bagian. Yang pertama itu ada fungsi ekspresi, yang kedua ada fungsi komunikasi, yang ketiga ada integrasi dan adaptasi sosial, dan yang terakhir itu ada fungsi kontrol sosial. Ada fungsi ekspresi, yang merupakan mengatakan ekspresi diri, menyatakan sesuatu yang akan disampaikan oleh penulis atau pembicara sebagai eksistensi diri yang dimaksud sebagai menarik perhatian orang lain, terus membayangkan diri dari semua tekanan dalam diri seperti emosi dan masih banyak lagi. Nah, fungsi ekspresi ini itu saling terkait dalam aktivitas dan interaktif. Nah, keseharian individu prosesnya berkembang dari yang masa anak-anak, remaja, mahasiswa, dan dewasa. Fungsi komunikasi. Nah, yang kedua itu ada fungsi komunikasi. Nah, fungsi komunikasi ini itu merupakan fungsi bahasa yang kedua setelah fungsi ekspresi diri. Nah, maksudnya komunikasi tidak akan terwujud tanpa dimulai dengan ekspresi diri. Nah, komunikasi ini itu merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi diri, yaitu komunikasi tidak akan sempurna jika ekspresi diri tidak diterima oleh orang lain. Nah, oleh karena itu, komunikasi tercapai dengan baik bila ekspresi diterima. Dengan kata lain, komunikasi berpersyarat pada ekspresi diri. Nah, yang ketiga itu ada integrasi dan adaptasi sosial. Nah, integrasi dan adaptasi sosial itu merupakan keharusan dalam bersosialisasi, baik dalam lingkungan sendiri maupun dalam lingkungan baru. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan sebagai sarana menyatakan hidup bersama dalam suatu ikatan. Nah, yang keempat atau yang terakhir itu ada fungsi kontrol sosial. Nah, fungsi kontrol sosial itu merupakan sebagai fungsi bahasa yang bermaksud mempengaruhi perilaku dan tindakan orang lain dalam masyarakat, sehingga seseorang itu terlibat dalam komunikasi dan dapat saling memahami. Selanjutnya adalah kedudukan bahasa. Nah, kedudukan bahasa ini dapat diidentifikasikan menjadi bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan yang terakhir itu adalah bahasa standar. Nah, yang pertama itu ada bahasa persatuan. Bahasa persatuan itu merupakan pemersatu suku bangsa, yaitu pemersatu suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, suku bahasa di Indonesia ini itu dari Sabang sampai Merauke. Nah, fungsi pemersatu ini sudah ditanamkan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, yang kedua itu ada bahasa nasional. Nah, bahasa nasional itu merupakan fungsi jati diri bangsa Indonesia bila berkomunikasi pada dunia luar di Indonesia. Nah, fungsi bahasa nasional ini dapat dirinci atas bagian-bagian. Nah, yang pertama itu adalah ada lambang kebangsaan atas kebangsaan Indonesia. Terus yang kedua itu ada identitas nasional di mata internasional, dan masih banyak lagi. Nah, yang ketiga itu ada bahasa negara. Di sini bahasa negara adalah bahasa yang digunakan dalam administrasi negara untuk berbagai aktivitas. Nah, adapun rinciannya, yang pertama itu adalah fungsi bahasa sebagai administrasi kenegaraan. Terus yang kedua itu ada fungsi bahasa sebagai pengantar resmi belajar di sekolah dan perguruan tinggi. Nah, yang keempat atau yang terakhir yaitu bahasa baku. Nah, di sini bahasa baku itu merupakan bahasa yang digunakan dalam pertemuan sangat resmi. Nah, fungsi dari bahasa baku itu berfungsi sebagai pemersatu sosial, budaya, dan bahasa. Selain itu, bahasa baku ini juga berfungsi sebagai penanda kepribadian bersuara dan berkomunikasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu mengenai hakikat bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia itu merupakan alat komunikasi yang mempunyai sifat-sifat tertentu. Nah, yang pertama itu ada sistematis, terus yang kedua itu ada manasuka, yang ketiga ujar, yang keempat manusiawi, dan yang terakhir itu ada komunikatif. Nah, yang pertama itu ada sistematik.
Nah, sistematik ini merupakan bahasa memiliki pola dan kaidah yang harus ditaati agar dipahami oleh pemakaiannya. Nah, yang kedua itu ada manasuka. Karena unsur-unsur bahasa dipilih secara acak tanpa didasari, tidak ada hubungan logis antara bunyi dan makna yang disimbolkannya. Nah, pilih suatu kata disebut kursi, meja, guru, murid, dan masih banyak lagi. Nah, ditentukan bukan atas dasar kriteria dan standar tertentu, melainkan secara manasuka. Yang ketiga itu ada ujar. Karena bentuk dasar bahasa yaitu ujaran. Karena media bahasa terpenting adalah bunyi. Terus yang keempat itu ada manusiawi. Karena bahasa menjadi berfungsi selama manusia yang memanfaatkannya, bukan makhluk lain. Terus yang kelima atau yang terakhir yaitu komunikatif. Karena fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi atau alat penghubung antara anggota-anggota masyarakat. Nah, untuk materi ketiga yaitu mengenai ciri-ciri bahasa Indonesia yang baku dan tidak baku. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri bahasa Indonesia yang baku dan tidak baku. Nah, yang pertama itu adalah ciri-ciri bahasa Indonesia yang baku. Nah, adapun dari bahasa Indonesia yang baku itu memiliki ciri-ciri tersendiri. Nah, yang pertama itu adalah kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Terus yang kedua yaitu kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Terus yang ketiga yaitu bentuknya tetap dan tidak mudah berubah. Terus yang keempat yaitu kata baku tidak mengandung arti pleonasme dan hiperkorek. Dan yang terakhir yaitu kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa sehari-hari. Nah, adapun dari ciri-ciri bahasa Indonesia yang tidak baku yaitu yang pertama itu adalah memiliki ciri-ciri umumnya digunakan dalam bahasa sehari-hari. Terus yang kedua yaitu dipengaruhi oleh bahasa daerah dan bahasa asing. Yang ketiga yaitu bentuknya dapat berubah-ubah. Terus yang keempat atau yang terakhir yaitu memiliki arti yang sama meski terlihat berbeda dengan bahasa baku. Pendapat saya mengenai penggunaan bahasa Indonesia di media sosial. Bahasa merupakan alat komunikasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Begitu banyak bahasa di Indonesia yang beragam. Nah, oleh karena itu, bahasa Indonesia ini berfungsi sebagai bahasa pemersatu yang menjadi alat komunikasi. Nah, seiring berkembangnya zaman, meningkatnya teknologi itu memudahkan manusia untuk berkomunikasi melalui media sosial. Nah, media sosial menggunakan bahasa sebagai medium utama untuk berinteraksi. Nah, namun dengan ironisnya, dalam media sosial masyarakat terbiasa dengan bahasa yang tidak formal. Nah, hal ini itu menjadikan masyarakat kesulitan berbahasa baku. Penggunaan bahasa Indonesia di media sosial sangat jauh dari bahasa baku dan kaidah-kaidah kebahasaan. Nah, penggunaan bahasa Indonesia ini digoyahkan pada bahasa gaul dan fenomena, dan bahkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan baku malah dianggap bahasa yang kuno. Nah, hal inilah membuat lunturnya citra dari identitas bangsa. Nah, kemajuan teknologi yang semakin berkembang menjadi berkurangnya rasa cinta terhadap bahasa. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.